Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapa-Ku, Kau ajaib, Bapa-Ku. Ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin langkahku, Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapa-Ku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Yes, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Lewat renungan hari ini, biar kami mendapat pengertian bagaimana Tuhan rencana-Mu di dalam hidup kami, dan mampukan kami Tuhan Yesus untuk melakukannya dalam hidup kami.
Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada hari ini akan membahas beriman kepada Kristus memampukan kita mengeluarkan buah roh. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Galatia 5, ayatnya yang ke-22 dan 23. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, iman kepada Kristus adalah fondasi dari kehidupan Kristen. Di dalam kehidupan setiap orang percaya, iman kepada Kristus tidak hanya membawa keselamatan, tetapi juga transformasi yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek utama dari transformasi ini adalah memampukan orang percaya untuk menghasilkan buah roh. Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 mengatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ayat ini menekankan bahwa buah roh adalah hasil dari karya Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Buah roh ini bukanlah hasil usaha manusia, melainkan manifestasi dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan karakter Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, iman kepada Kristus adalah fondasi dari buah roh. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, dicatat bahwa Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat ini menunjukkan bahwa hanya dengan tinggal di dalam Kristus, kita dapat menghasilkan buah roh sebagaimana yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Buah roh yang pertama dan yang paling utama adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 dan 8, Yohanes menuliskan demikian, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Kasih adalah tanda dari kehidupan yang telah diubah oleh kasih Allah, hasil dari iman kepada Kristus yang memampukan kita untuk dapat mengasihi Allah dan sesama. Buah roh yang mengalir dari kasih adalah sukacita dan damai sejahtera. Sukacita adalah hasil dari hubungan yang intim dengan Tuhan dan keyakinan yang teguh akan keselamatan kita dalam Kristus. Di dalam Filipi 4 ayat 4, Rasul Paulus menuliskan demikian, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Sukacita adalah tanda dari kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan hasil dari iman kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, damai sejahtera adalah hasil dari rekonsiliasi dengan Allah melalui Kristus. Di dalam Roma 5 ayat yang pertama, Rasul Paulus menuliskan demikian, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus." Buah roh berikutnya adalah kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Kesabaran adalah hasil dari ketekunan dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Kemurahan adalah hasil dari kasih yang tulus kepada sesama. Di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-12, Rasul Paulus menuliskan demikian, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan,
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kebaikan juga merupakan tanda dari kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan hasil dari iman kepada Kristus. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri juga merupakan buah roh yang mengalir dari kasih. Kesetiaan adalah hasil dari kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan kesetiaan kepada janjinya. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b, Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Kelemah lembutan adalah tanda dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita dan hasil dari iman kepada Kristus. Di dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Buah roh berikutnya adalah penguasaan diri, yang adalah merupakan hasil dari ketekunan dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan dan tanda dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus serta hasil dari iman kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup oleh iman kepada Kristus dan mengundang Roh Kudus untuk berkarya di dalam hidup kita untuk menghasilkan buah roh yang memuliakan Tuhan. Sekarang, bagaimana respons yang akan kita berikan? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa hanya dengan beriman kepada Kristus kami akan mampu untuk menghasilkan buah roh sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam perjalanan hidup kami menghadapi banyak proses dan tantangan yang sering membuat kami merasa lelah dan kemudian menjauh dari rancangan Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, kami kembali menyadari bahwa semua proses dan tantangan yang kami hadapi adalah untuk membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik dan sekaligus pada saat yang bersamaan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu kami memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan kekuatan dan hikmat yang kami perlukan, untuk kami dapat menjadi produktif di dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami pun dapat menghasilkan buah roh yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan biarlah di dalam segala hal, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kini kami mohonkan kepadamu, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.